Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fafa Corp, dan di video kali ini kita akan membahas tentang resep spaghetti panggang. Seperti ini. Di sini aku menggunakan spaghetti dan bahan dasar saus bolognese untuk membuat spaghetti panggang. Aku membuat ini karena di Idul Adha banyak daging kan, dan kalau hanya rendang, kemudian tongseng, sate, atau bakso, bosen kan ya? Jadi kali ini aku bagikan resep cara mengolah daging dengan menu yang enak, lezat tentunya, dan tetap bergizi. Ini rasanya enak, teksturnya lembut. Seperti ini ya. Penasaran bagaimana cara membuat spaghetti bolognese panggang ini? Kita langsung ke videonya ya. Eits, tapi jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe di channel Fafa Corp dan share ke teman-teman kalian. Oke, kita mulai langkah-langkah dan step untuk membuatnya ya. Oke teman-teman, ini adalah bahan-bahan untuk membuat spaghetti dan saus bolognese-nya ya. Di sini aku sudah menyiapkan pasta, aku pakai dari La Fonte, dan aku menyiapkan sekitar 200 gram spaghetti. Kemudian di sini ada saus bolognese. Saus bolognese ini aku pakai yang instan aja. Ini adalah 8 sendok makan saus bolognese. Dan karena aku suka pedas, jadi akan aku tambahkan sekitar 2 sendok makan saus sambal. Kemudian ini untuk campuran dagingnya, ini aku cincang pakai pisau aja karena aku pengen ada tekstur dan tetap terasa dagingnya. Ini sekitar 150 sampai 200 gram daging cincang. Aku pakai daging sapi. Untuk bawangnya, aku pakai di sini ada bawang bombay, setengah bawang bombay aku rajang panjang-panjang aja. Kemudian yang ini aku cincang bawang putihnya sekitar 3 siung. Nah, untuk bechamel sausnya atau saus kejunya, aku akan memakai di sini ada sekitar 2 sendok makan margarin, kemudian di sampingnya ada 1 sendok makan terigu. Nah, di sini untuk kejunya aku memakai keju cheddar, yaitu sekitar 40 gram. Dan di sampingnya ini karena aku nggak punya keju mozzarella, aku pakai keju spread dari Procheese. Atau kalian kalau punya keju mozzarella atau quick melt juga bisa digunakan ya. Nah, selanjutnya ini aku udah siapin susu cair 250. Untuk herbsnya, aku memakai rosemary kering dan oregano kering. Ini akan kita tambahkan sedikit aja sesuai selera agar menambah cita rasa aja ya.
Oke teman-teman, kita akan langsung ke langkah dan stepnya. Nah teman-teman, di sini aku udah siapin rebus air di panci. Kemudian ini udah mau mendidih. Kalau ngerebus spaghetti, biasanya aku tambahin sedikit garam, terus setelah itu kita akan tambahkan sedikit minyak. Oke, kita tambahkan sedikit aja minyak. Nah, karena udah mulai mendidih, kita akan masukkan spaghetti. Di sini aku akan mengpoteknya jadi dua atau mematahkan jadi dua, biar tenggelam semuanya. Soalnya aku pengen semua spaghetti ini matang sama-sama. Kalau ini tergantung selera kalian ya teman-teman. Nah, kita tunggu spagettinya hingga matang ya. Oke, udah matang. Sekarang kita tiriskan dulu ya. Nah, sekarang kita akan membuat saus bolognese-nya ya. Pertama-tama kita pakai sedikit minyak untuk menumis. Kita hidupkan kompor, kita panaskan dulu minyaknya. Sekarang kita masukin bumbu bawang-bawangnya. Masukkan bawang bombay dan bawang putih yang udah kita cincang tadi. Kita tumis hingga bawangnya harum ya. Setelah harum, kita masukkan daging cincangnya. Nah, agar daging cincangnya berasa, kita akan menambahkan sedikit garam. Kita tambahkan garam sejumput aja, secukupnya. Kemudian kita akan beri sedikit merica. Aku pakai merica bubuk ya. Lalu tumis. Kita akan menumis dagingnya sampai dia juicy gitu. Dia akan mengeluarkan kaldu dan akan berair sedikit ya teman-teman. Jadi ini akan enak banget kalau dagingnya itu sampai mengeluarkan air kaldunya. Lalu kita akan campur dengan saus bolognese-nya nanti. Nah, ini udah cukup juicy ya. Kaldunya juga udah airnya udah banyak. Oh iya, kalian kalau nggak ada daging, bisa diganti dengan daging ayam, atau misal pengen ikan seperti tuna dan lain-lain juga bisa kalian ganti ya, nggak harus daging. Tapi karena ini momennya Idul Adha dan ini adalah pilihan masakan untuk kalian mengolah daging. Oke, kita tambahkan sausnya dulu ya. Nah, tambahkan saus bolognese. Ini aku pakai instan aja ya biar cepat. Nah, selanjutnya aku akan masukkan saus sambalnya. Lalu kita akan aduk. Nah, jadi saus bolognese biasanya yang instan itu nggak ada daging yang bertekstur ya, jadi dia lebih halus dagingnya. Jadi
Kalau kalian tambahin daging sendiri, nanti sausnya akan lebih bertekstur dan lebih wangi karena banyak kaldunya di situ. Oh ya, di sini aku akan menambahkan herbs karena aku suka sekali dengan rosemary dan oregano. Pokoknya rempah-rempah aku suka sekali, jadi aku akan tambahkan biar lebih enak. Dan sebenarnya kalau herbs ini akan berpengaruh ke aroma ya. Nah, ini sudah matang, jadi kita kecilkan api. Oke, sekarang aku akan ambil spaghetti yang udah kita rebus tadi, lalu kita akan masukkan ke dalam saus bolognese yang udah kita bikin. Kita masukin aja seperti ini. Nah, nanti kita aduk-aduk ya, biar dia bercampur dengan rata. Aku lebih suka aduk pakai centong aja biar tercampur, cepat tercampur. Ini apinya kecil aja ya, karena sebenarnya mereka udah mateng. Dan apalagi nanti kita akan bake spaghetti. Dan nah, ini udah cantik banget ya warnanya. Sebenarnya ini aja udah jadi, udah bisa kalian makan. Dan kalau karena ini udah lembek, aku rasa udah cukup. Kalau kalian pas nyampurin ini kok masih kering, rasanya minyak kering banget, kalian bisa tambahin sisa air rebusan pasta tadi, kalian bisa campurkan di sini dan itu lebih enak karena tadi kan kita nambahkan bumbu garam ya, jadi itu pun rasanya udah enak. Nah, seperti ini aku rasa udah cukup. Oke, spaghetti bolognese is done. Kita akan bikin saus bechamelnya atau saus kejunya. Oke, kita matikan api dulu ya. Oke, ini next step. Tadi udah kita sisihkan spaghetti bolognese-nya. Sekarang kita akan buat bechamel sausnya. Ini aku udah siapkan pan. Kita nyalakan. Pertama-tama kita akan tumis margarin. Kita akan tumis margarin sampai dia meleleh. Nah, setelah meleleh seperti ini, kita kecilkan api. Selanjutnya, kita tambahkan terigu. Kita masukkan. Dan setelah penambahan terigu ini, kita aduk cepat. Agar si margarin dan terigu bercampur menjadi adonan yang matang, karena kita nggak mau terigu itu mentah sebelum dicampurkan dengan susu ya. Kemudian kita tambahkan susu. Nah, ini kita aduk. Nah, setelah susu sudah masuk dan sudah bercampur, kemudian kita akan menambahkan keju. Pertama-tama kita akan menambahkan keju spreading-nya. Ini kalian bisa pakai keju apapun ya, nggak harus keju oles seperti aku. Ini karena adanya di rumah ini aja ya, dan udah cukup bisa melting kalau dimasak, cepat melting, jadi aku pakai keju ini. Kita masak sampai nanti dia akan mengental dengan sendirinya. Kita aduk
Kemudian kita masukkan keju cheddar. Nah, ini sudah mulai mengental, jadi kita hancurkan keju-keju yang belum larut. Ini aku pakai api yang paling kecil karena aku nggak mau kejunya ada yang telat matangnya. Jadi aku pengen benar-benar semuanya kecampur, jadi aku masaknya pelan-pelan aja. Nah, ini sausnya udah kecampur banget. Kemudian setelah ini aku akan menambahkan herbs, yaitu oregano kering dan rosemary ya. Di sini nggak usah nggak perlu penambahan apa-apa seperti garam atau gula pasir sekalipun, karena di sini udah ada taste, karena kita akan menonjolkan taste kejunya seperti ini. Oke, ini kekentalannya udah cukup menurut aku. Kita matikan, lalu kita sisihkan. Nah, di sini aku udah menyiapkan wadah aluminium foil seperti ini. Ini kalian bisa beli di mana aja, di toko kue ada, dan di online shop juga ada. Aku beli harganya sekitar 1.600 rupiah. Oke, sekarang kita akan mulai mempackingnya, yaitu dengan cara kita akan mengambil sedikit spaghetti yang tadi kita masak, letakkan di sini. Nah guys, ini udah aku tata di aluminium foil. Ini rasanya enak banget, pokoknya enak banget. Kemudian kita akan tuang saus bechamelnya. Tapi jangan lupa untuk memanaskan oven ya di suhu 180 derajat Celcius sesuai oven kalian. Kalau aku punyanya oven tangkring, jadi nanti kita akan bake sekitar 20 menit. Kemudian saus bechamel yang udah kita buat tadi kita tuang di sini. Kalian bisa lihat, bisa sesuaikan kekentalan saus bechamelnya. Kalau aku suka yang seperti ini karena nanti dia lebih melting gitu, rasanya juga lebih soft di mulut. Kita ratakan seperti ini sampai menutupi ya. Lakukan sampai habis. Nah, ini sudah aku ratakan saus bechamelnya ke 3 tempat ini. Oh ya, komen di bawah ya, kalian suka saus bechamel yang tipe apa? Tipe kental yang seperti aku bikin atau tipe yang sedikit agak cair? Kalian komen di bawah ya, sukanya kayak gimana. Dan sedikit tips dari aku untuk saus bechamel ini, kalau ditambah dengan jamur dan ditambah dengan mungkin herbs yang lebih banyak, itu akan jauh lebih enak. Nah teman-teman, ini udah selesai semuanya. Akan aku persiapkan untuk di bake atau dipanggang ya. Tapi sebelumnya aku akan kasih topping di atasnya, yaitu oregano kering, atau kalau kalian punya daun parsley kering juga boleh, atau kalau nggak punya kalian boleh tambahkan daun seledri, itu pasti ada di pasar. Nah itu bisa kalian taburkan di atasnya. Nah oke, kita taburkan di atasnya seperti ini.
agar cantik penampakannya. Oke, siap untuk kita panggang. Oke, kita tunggu 20 menit ya. Oke, teman-teman, ini udah 20 menit, akan kita angkat dulu ya. Nah, ini sudah berubah warna menjadi kecoklatan. Selanjutnya kita akan mengeluarkan dari oven. Nah, cantik banget ya warnanya. Oke teman-teman, ini udah jadi dan sudah aku dinginkan. Sekarang kita akan coba. Nah, ini saus bechamelnya udah berubah warna. Rasanya enak sekali pasti ini. Aku coba dulu ya. Enak sekali. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe di video ini. Share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.